Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kalau kita boleh berada di tempat ini itu semua karena anugerah Tuhan, dan kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan yang sudah hidup, yang sudah mati, sudah hidup, bangkit untuk kita semua. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian yang menyatakan bahwa Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan. Engkau yang sudah bangkit dari maut. Yesus
Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami seluruh jemaat-Mu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah menang, Engkau telah taat untuk diperintahkan oleh Bapa turun ke dunia ini, mati di salib. Saat ini adalah hari kemenangan karena kebangkitan Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat ketaatan Tuhan. Itulah yang menjadi teladan bagi kami seluruh umat-Mu, umat Kristen, supaya kami juga mentaati perintah daripada Engkau. Tetapi sebelum itu, kami harus mengalami banyak kesulitan, kesengsaraan seperti Tuhan Yesus. Tetapi Engkau taat sampai mati. Tetapi saat ini adalah hari kemenangan. Begitu kami sekalian saat ini, Bapa, memperingati hari kemenangan, yaitu kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Itu sebabnya kebaktian ini sebelum dimulainya, kami mohon penyucian daripada Engkau setiap hati kami, sehingga hati kami tertuju hanya kepada Engkau. Kami memuliakan Engkau, kami sembah, kami puji Engkau Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Ajarkan kami umat-Mu tetap taat kepada perintah-Mu Tuhan, sehidup kami mendapatkan kemenangan di atas kemenangan, sehingga sampai detik ini kami seluruh jemaat-Mu masih tetap setia menurut setiap kehendak-Mu. Kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu dengan pengurapan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami seluruh jemaat-Mu mendapatkan berkat surgawi melimpah dalam setiap pribadi kami. Terima kasih. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita yang percaya mengatakan amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau kasih salam kepada saudara-saudara kita yang di sebelah kanan, sebelah kiri. Katakan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kita mau sambung yang kita menyatakan bahwa Ku menang, bahwa Tuhan Yesus sudah menang. Dia sudah menang dan bangkit dari maut.
persembahan. Saya undang petugas kolektan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan. Kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ya Bapa. Kau berkati dengan berkelimpahan Tuhan. Dan juga Tuhan Kau memberkati petugas kolektan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab yang hidup pada hari esok. Tema Paskah pada tahun ini itu adalah Aku Telah Melihat Tuhan. Saat ini, apakah Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini sudah melihat Tuhan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara? Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari sekolah minggu. Kami persilakan. Yesus sungguh hidup, Dia menetapkan
adalah kesaksian dari sebenarnya itu bukan seluruh kelas sekolah minggu, jadi hanya dipilih oleh perwakilannya. Jadi ada anak remaja dan mereka bersaksi bahwa Tuhan Yesus sungguh hidup. Dia telah menang kalahkan maut, dan melalui kesaksian mereka kita mau percaya bahwa kita saat ini masing-masing telah melihat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus sudah hidup, Dia ada di dalam hati dan pikiran kita. Terima kasih untuk persembahan pujian dari sekolah minggu, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan pujian bahwa Engkaulah Tuhan dan tetap Kau Tuhan selama-lamanya. Sa
putramu yang tunggal, Yesus Kristus, mati di kayu salib di bukit Golgota demi kami, agar kami mendapat pengampunan, agar kami mendapat penembus salah. Dan oleh kuasa kebangkitan Kristus, kami dilahirkan baru menjadi anak-anak-Mu yang beroleh kuasa untuk hidup dalam kebenaran-Mu, untuk hidup sebagai saksi Kristus yang memancarkan kemuliaan Tuhan di seluruh segi kehidupan kami. Nama Tuhan dimuliakan, dan pada saat ini kami bersama-sama bersyukur atas kebangkitan Kristus yang telah terjadi, dan kuasa kebangkitan Kristus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong hamba-Mu, menolong kami semua untuk dapat menerima, menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini beroleh kesempatan yang baik untuk dapat membangun ibadah bersama, ibadah perayaan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah fakta yang nyata dan terus bekerja dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kuasa kebangkitan Kristus itu bekerja dalam hati sanubari kita, bekerja dalam pikiran kita, bekerja dalam niat hati dan keputusan kita untuk berkarya, bukan karya-karya yang sembarangan, tetapi karya-karya luhur yang pernah terjadi dalam kehidupan seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Saudara, Maria Magdalena dikenal oleh masyarakat di sekelilingnya. Dia adalah seorang perempuan yang dikuasai oleh iblis, sehingga perbuatannya itu menjadi sesuatu yang tidak berkenan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Maria Magdalena ini suatu hari mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk bertaubat dan menyambut Yesus dalam hidup pribadinya. Dan ketika Tuhan mendoakan Maria Magdalena, kuasa kegelapan yang menguasai kehidupan Magdalena ini dilepaskan, dan Maria Magdalena bertaubat, tidak lagi melakukan perbuatan yang amoral, tetapi
Selanjutnya dia melakukan hal-hal yang benar. Dalam satu peristiwa sebelum kematian Kristus salib, Maria Magdalena inilah yang membawa sebotol minyak narwastu yang sangat harum dan mahal harganya. Waktu itu botol itu dipecahkan bagian ujungnya, lalu dia menuangkan minyak narwastu itu di kaki Yesus, dan dia membilas kaki Yesus dengan rambutnya yang panjang itu. Dia bilas kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat berharga. Waktu itu Yudas ngomong, ngapain kamu bocorkan itu botol dan tuangkan minyak itu? Minyak yang sangat mahal, lebih baik kan dijual, lalu uangnya dikasihkan kepada orang-orang yang miskin. Tetapi Tuhan Yesus menegur Yudas bahwa Maria ini melakukan hal yang baik. Dia mempersiapkan hari kematianku. Di sebelum Yesus disalibkan, dia lebih dahulu dihormati oleh Maria Magdalena dengan membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu. Nah, dalam peristiwa kematian Kristus pada hari yang ketiga, yaitu pada waktu hari Minggu pagi-pagi subuh begitu, Maria ini lebih dahulu mendahului para murid Tuhan. Nah, dia pergi ke kubur yang di mana jasad Yesus diletakkan. Waktu dia masuk ke dalam kubur, dia tidak melihat jasad tubuhnya Yesus, tetapi dia hanya melihat di atas batu di mana jasad Yesus diletakkan, di bagian kepala dan di bagian ujung kaki di mana jasad Yesus diletakkan, ada dua orang malaikat di sana yang menjelaskan kepada Maria bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, mari kita akan baca kisahnya di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai dengan 18. Mari kita panggil berdiri. Tetapi Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampak olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah bawah dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu,
aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Maria Magdalena adalah perempuan berdosa yang dikuasai oleh iblis dan telah dimerdekakan oleh Tuhan dari cengkeraman iblis, sumber dari segala kebejatan moral. Maria Magdalena ini, dia pagi-pagi sebelum para murid yang lain berziarah ke makam Yesus, Maria lebih dahulu pergi sendiri ke makam, ke kubur Yesus. Dia melihat ke ruang dalam dari kubur Yesus. Jadi kuburannya berbeda dengan kuburan kita, orang-orang di Jawa. Kalau kita dikuburkan, gali tanah, dikubur dalam tanah. Kalau mereka di sana, mereka bukan menggali di bawah, tapi menggali di bukit-bukit. Nah, bukit-bukit itu dilubangin, di dalamnya dibuatkan juga seperti meja begitu dari batu, dan di atas meja batu itulah jenazah Yesus diletakkan. Nah, ketika Maria masuk ke dalam kubur itu, dia tidak melihat Yesus di sana. Kok Yesus nggak ada ya? Dia menangis, dia bertanya-tanya dalam pikirannya, dan ada dua malaikat yang berbaju putih, berjubah putih begitu ya, dan malaikat itu dia menjelaskan kepada Maria bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, tidak ada di kubur ini. Dan Maria menjawab, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi Maria ini adalah seorang yang pernah dilepaskan dari cengkeraman kuasa iblis, tetapi dia belum mengenal secara mendalam tentang rencana Bapa Surga terhadap pribadi Yesus. Maria belum tahu tentang rencana Allah Bapa terkait dengan sejarah kelahiran, kematian, maupun kebangkitan Yesus. Nah, pada waktu itu, tiba-tiba Yesus datang di area makam itu dan berada di sisi belakang dari Maria. Maria, dia melihat sosok pria yang berada di bagian belakangnya, dan Maria berpikir bahwa orang ini penunggu makam atau tukang kebun begitu ya. Nah, Maria bertanya-tanya kepada penunggu taman itu dan berharap penunggu taman itu menjelaskan, dan Tuhan Yesus dia menjawab dengan tegas, Maria, Maria.
bebaskan aku dari cengkeraman iblis. Maria memandang Yesus dan berseru Rabuni dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa kita guru. Maria belum mengenal Yesus sebagai Tuhan yang mempunyai kuasa di bumi dan di surga. Maria hanya mengenal Yesus sebagai guru. Dia belum kenal Yesus sebagai Tuhan yang mempunyai kuasa di bumi dan di surga. Lalu Tuhan Yesus memberi perintah kepada Maria untuk pergi ke saudara-saudara Yesus, kepada murid-murid Yesus, untuk mengabarkan bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Kalimat ini menghentakkan hati Maria. Sepertinya Tuhan ini menyetarakan saya dan para murid setara dengan Yesus. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Jadi kalimat ini ditangkap oleh Maria. Kok guru mengatakan seperti itu ya? Menyetarakan diriku dan diri para murid setara dengan diri Yesus, bahwa dia akan pergi kepada Bapaknya dan Bapamu, kepada Allahku dan kepada Allahmu. Kalimat tersebut menyentuh hati dari Maria bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut, memerdekakan aku dan para murid dari belenggu dosa, dan kami disetarakan dengan Yesus. Bapakku juga Bapamu, Allahku juga Allahmu. Artinya Yesus menjadi jalan untuk kami orang yang berdosa ini bisa datang kepada Bapa Surga, bisa menyapa Bapa Surga, dan bisa menyembah Bapa Surga melalui Yesus Tuhan. Akhirnya Maria Magdalena pergi mencari para murid, dan dia berseru kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan." Lalu Maria bercerita panjang lebar tentang pengalamannya disapa oleh Tuhan Yesus, diberi perintah oleh Tuhan Yesus, diberi pesan oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan kabar baik ini kepada para murid. Aku telah melihat Tuhan, dan menjelaskan kepada para murid bahwa Tuhan Yesus
sudah bangkit dari kematian, mengalahkan maut. Itu adalah sebuah realitas yang nyata, bukan dongeng, bukan cerita kosong, tetapi realita. Kebangkitan Yesus itu adalah realita, bukan dongeng, bukan cerita, bukan kata-kata kosong. Nah, marilah kita sebagai umat Tuhan semakin memperdalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebangkitan dan Hidup. Tuhan Yesus sebagai Sang Kebangkitan dan Hidup, Beliau selalu rindu bersama dengan kita, umat tebus-Nya, bersama dengan kita, anak-anak Tuhan, bersekutu dalam persekutuan yang karib, yang akrab di setiap kisi-kisi kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Tuhan Yesus Sang Kebangkitan dan Hidup itu mau bersama dengan kita di keseharian kita. Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan postingan piagam penghargaan dari Bapak Presiden Jokowi untuk para pejabat struktural di seluruh institusi negara, bagi mereka yang berprestasi, jujur, bekerja dengan baik selama 10 tahun, mendapatkan piagam penghargaan dan mendapat medali. Nah, salah satunya Sony mendapat piagam itu. Pak, puji syukur kepada Tuhan, aku dapat piagam penghargaan dari Pak Presiden karena dinilai aku pejabat yang jujur, pejabat yang berprestasi. Nah, itu karena Yesus, karena kuasa kebangkitan Yesus bekerja dalam pribadi Sony, sehingga dia bekerja cerdas, bekerja baik, bekerja jujur, dan menjadi berkat bagi teman-teman di lingkungannya. Nah, Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu, kuasa kebangkitannya diberikan untuk saudara dan saya. Dia mau bekerja di hati kita. Dia mau bekerja di pikiran kita. Kuasa kebangkitannya itu mau bekerja di niat hati kita, di dalam keahlian-keahlian kita, yang berkeahlian memasak. Tuhan dengan kuasa kebangkitannya mau bekerja dalam keahlianmu itu, sehingga orang yang makan menjadi sehat,
orang yang makan makanan buatanmu menjadi senang, puas. Anda yang diberi keahlian dalam kesenian, seni rupa, seni pahat, seni ukir, seni ngecat, dan sebagainya. Tuhan mau bekerja dalam keahlianmu di bidang kesenian itu, sehingga dari hasta karyamu orang yang melihat, orang yang membeli hasta karyamu itu, mereka puas, mereka diinspirasi, dan mereka dapat merasakan keindahan dari hasil kerjamu di seni ukir, seni gambar, seni pewarnaan, dan sebagainya. Anda yang berkeahlian dalam seni tari atau seni suara, mari bekerja mengembangkan talentamu bersama kuasa kebangkitan Yesus, sehingga seni suara, seni tari, atau seni musik yang kau sajikan dalam penyerahan diri kepada kuasa kebangkitan Kristus itu akan berdaya guna dan bekerja dalam setiap pribadi yang ikut serta menikmati kesenian yang kau kembangkan, bukan dengan kekuatan dirimu, tetapi kau kembangkan dalam penyerahan diri kepada kuasa kebangkitan Yesus. Nah, demikian juga dengan Anda yang diberi talenta untuk merancang acara, merancang anggaran acara, mengelola, mengawasi, dan menguruskan perjalanan acara itu dengan segala hal-hal yang menyertainya. Itu kalau dikerjakan dengan kuasa kebangkitan Yesus akan berdampak, memberi manfaat, dan membangun orang lain yang kau layani. Nah, satu hari saya tanya Sony, Son, kamu habis ini mau kejar karir kamu atau bagaimana? Ya, saya mau kejar karir, Pak. Kalau begitu kamu harus mengikuti pendidikan dong. Iya Pak, saya harus mengikuti pendidikan. Diberi dua pilihan kepada saya, pendidikan perwira atau pendidikan yang sesuai atau yang sangat urgent untuk mendongkrak kemampuan saya. Lalu gimana, kamu ambil mana? Ambil yang perwira atau yang S2 bidang keuangan? Saya mau mengembangkan diri saya di pengelolaan dana. Jadi saya harus ambil S2 manajemen keuangan. Oh, tapi memang agak berat Pak. Beratnya kalau perwira saya nggak bayar, negara yang bayar. Tapi kalau saya ambil S2 manajemen keuangan, saya harus bayar sendiri. Tapi saya tetap dapat gaji, cuma ya jadi berkurang karena saya harus bayar sendiri.
ya berdoa kepada Tuhan, pilih yang mana gitu ya. Kalau perwira ya kamu nggak bayar kan, nanti negara yang bayar. Tapi kalau kamu ambil S2 manajemen keuangan ya kau bayar sendiri. Tapi kalau itu maunya Tuhan, pasti Tuhan berkati. Nah, kita sebagai umat Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kuasa kebangkitannya untuk menolong saudara, menolong saya, menolong kita semua dalam seluruh kisi-kisi kehidupan kita. Apa talentamu? Kenalilah talentamu dan maksimalkan pengembangan talentamu bersama kuasa kebangkitan Yesus, supaya dengan karya-karya yang kau kembangkan dalam kuasa kebangkitan Yesus itu berdampak mulia, berdaya guna, bermanfaat bagi semua orang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Anda sangat disayang Tuhan. Amin. Nah, Anda yang percaya aku disayang Tuhan, kamu juga kasih salam yang paling hangat kepada kanan kirimu. Kamu disayang Tuhan, aku juga. Haleluya. Kamu disayang Tuhan, aku juga. Dan percayalah, kuasa kebangkitan Yesus menolong kita untuk mengembangkan semua talenta kita. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti senang anak-anakmu mengambil bagian, mengambil peran dalam pelayanan di hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan pakai anak-anakmu menjadi generasi bintang Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh nusa dan bangsa. Saya terus berdoa untuk anak-anak saya. Setiap kali ketemu cucu-cucu saya selalu berdoa. Kalau cucu datang, saya panggil, saya peluk, saya tumpangi tangan, saya doakan. Kalau dia datang untuk ibadah, maju ke depan dulu dengan saya doakan. Saya percaya kalau kita orang tua, ayah, kakek, kita selalu memeluk anak cucu kita dan mendoakan mereka. Mereka merasakan, mereka pasti merasakan, Papa, Opa sayang aku, dan dia selalu doakan aku. Dan kemarin ketika anak-anak berlatih di sore lihat, lalu ngomong ketika beberapa anak yang habis belajar menari, berlatih menari, maksud saya masuk pamit ke Mama Eri, lalu sini sore muncul, besok kalau aku udah gede mau ikut nari ya, mau ikut nari. Dia ngomong ke anaknya, Mbak Ana. Ya, senang saya mendengarnya, dan kakak-kakaknya ini menanggapi begitu ya. Ya, sore besok kalau sudah gede nari bersama kami ya. Nah, saudara, kita
diberi kuasa kebangkitannya untuk memberi support, menolong sesama kita, saudara seiman. Dan percayalah, hidupmu akan berguna, hidupmu akan bermanfaat, hidupmu akan berdaya guna bagi keluarga, bagi lingkunganmu, bagi gereja di mana kau ditempatkan, berguna bagi masyarakat, bagi nusa dan bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah Maria Magdalena berseru kepada para murid yang lain, "Aku telah melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut. Dia selalu rindu untuk bersama dengan umat tebusnya dalam persekutuan yang karib di setiap kisi-kisi kehidupan kita setiap hari, di keseharian kita, sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus akan datang kembali di awan-awan untuk menjemput kita, dibawa olehnya pulang ke rumah Bapa surga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu mari bersama-sama di ibadah perayaan Paskah ini coba kenali apa yang Tuhan beri dalam hidupmu, talenta apa yang Tuhan beri dalam hidupmu. Persembahkanlah itu kepadanya, Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari maut. Silakan kuasa kebangkitanmu mengalir dalam setiap bentuk talenta yang Kau beri bagiku, supaya hidupku bermanfaat, mulia bagi keluarga, bagi gereja, bagi lingkungan, bagi nusa dan bangsa. Dan Bapak-bapak, doakanlah anakmu, para kakek nenek, oma, doakanlah cucumu. Dan saya percaya akan lahir banyak generasi bintang Indonesia yang dipakai Tuhan, ya, dari tempat ini. Mari bersama kita siapkan diri kita. Tangan saudara sudah ada hosti dan anggur. Di setiap roti ada ayat khusus untuk saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. So, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan roti di tangan kanan kita. Ya Tuhan Yesus, inilah kami umat-Mu, bersyukur oleh kuasa kebangkitan Kristus, kami beroleh kekuatan, beroleh kemampuan untuk menempa segala talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi kami, agar kuasa kebangkitan Yesus bekerja melalui talenta-talenta kami, melalui setiap bentuk keahlian yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami kelola, kami kerjakan bersama kuasa kebangkitan-Mu, sehingga menghasilkan karya-karya yang mulia, karya-karya yang berdampak demi kemaslahatan sesama kami, keluarga, persekutuan tubuh Kristus di gereja Tuhan, masyarakat, dan nusa bangsa. Kami bersyukur atas kuasa kebangkitan-Mu yang melepaskan kami dari cengkraman kuasa dosa dan maut, melahirkan kami sebagai anak-anak Allah yang diperlengkapi untuk mengerjakan hal-hal yang mulia untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukankah roti yang kita unjukkan kepada Tuhan dan segera kita makan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menunjukkan cawan anggur kepada Tuhan. Bukankah cawan anggur yang kita unjukkan kepada Tuhan dan segera kita minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Yesus. Mari bersama kita naikkan pujian kita. Matur nuwun Gusti Yesus. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus. Matur nuwun.
melalui putramu yang tunggal, Yesus Kristus, yang rela mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Oleh kuasa kematian Yesus, kami diampuni. Oleh kuasa kematian Yesus, kami telah ditebus. Dan oleh kuasa darah Yesus, kami telah dibeli, lunas, terbayar. Kami sekarang menjadi milik-Mu, hanya milik-Mu. Dan oleh kuasa kebangkitan-Mu, kami telah dilahirkan baru menjadi anak-anak Tuhan, menjadi peserta dalam setiap bentuk perjanjian Tuhan. Dan kami tidak sendiri. Kuasa kebangkitan-Mu terus tersedia untuk menopang kami, untuk menolong kami, supaya kami melahirkan karya-karya mulia dalam kehidupan kami sehari-hari, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan talenta yang Tuhan telah tanamkan ke dalam pribadi kami masing-masing. Kami percaya oleh kuasa kebangkitan-Mu, kami akan terus melahirkan karya-karya mulia di perjalanan hidup kami untuk kemuliaan Bapa Sorga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Mewakili jemaat dan seluruh pelayan pada pagi hari ini, kami ucapkan terima kasih pada pelayanan Bapak Gembala. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Kita akan angkat satu pujian Sport Daily.
Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan dan menyaksikan pengumuman. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa minggu pertama pukul 6 petang di gereja. Selamat ulang tahun kepada Bapak Kausa Martinus, Ibu Naning Sulistiorini, Bapak Yohanes Cahyo Mardiko. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sarmi, Ibu Jumari, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan WL Singer Minggu 7 April 2024, WL Bapak Puji Haryanto, Singer Ibu Gloria dan Ibu Ida Rawati. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 7 April 2024, Saudari Claudia, Ibu Endang dan Ibu Ati. Jadwal pelayan kolektan Minggu 7 April 2024, Ibu Kina dan Ibu Lastri. Kita akan mengakhiri ibadah Paskah pada pagi hari ini. Kita undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri untuk doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Kepala. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Sorga atas pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami semua para pelayan Tuhan telah mempersembahkan segala bentuk pelayanan kami untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa kiranya berkat kerajaan-Mu dilimpahkan bagi seluruh pelayan Tuhan yang sudah bersungguh hati untuk mempersembahkan pelayanannya demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing
pribadi yang berulang tahun diberkati dengan kesehatan yang prima. Segala cita-cita yang mulia dalam hidup mereka dipenuhi kuasa kebangkitan Yesus, sehingga bertumbuh kembang, berdaya guna, dan sukses besar dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kami membawa doa juga untuk setiap pelayan Tuhan yang akan mempersiapkan diri dalam pelayanan di minggu depan. Tuhan tolong bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah ikut serta mensukseskan ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah dengan berkorban. Tuhan berkati seluruh umat-Mu yang sudah berkorban keuangan untuk dana Paskah. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan para menteri di penghujung akhir tugas. Kiranya Tuhan tetap melimpahkan berkat hikmat kerajaan Allah, membentengi mereka dengan pasukan malaikat Tuhan. Segala anasir-anasir jahat yang coba merongrong NKRI berhadapan dengan pasukan malaikat Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak RW 6 RT 3 di mana gerejamu berada. Tuhan memberkati beliau-beliau sekalian. Juga untuk Linmas Bapak Pri yang ikut serta menjaga, merapikan parkir di area gerejamu. Tuhan memberkati beliau. Terima kasih. Mama berdoa untuk seluruh jemaat dari usia balita, batita, sampai remaja, pemuda, dewasa, keluarga muda, usia emas, semuanya Tuhan berkati dengan kesehatan. Tuhan berkati dengan berkat kerajaan-Mu. Ada yang siap terima berkatnya, tadakan tanganmu di hadirat Tuhan. Pulanglah saudara dengan membawa kelimpahan berkat dari Bapa Sorga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus memberi kemampuan bagimu untuk hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang memancarkan kemuliaan Allah. Persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita untuk dibawa pulang ke rumah Bapa Sorga untuk selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.